Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sulistiawati, NIM 43020190085. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya ketahui dari awal yang diberikan Pak dosen sampai kelompok 3. Baik, yang pertama, mengenai kegunaan manajemen. Ada beberapa. Yang pertama, menyadari kemampuan yang dimiliki. Kedua, menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. Ketiga, mengurangi hambatan-hambatan. Keempat, memudahkan tercapainya tujuan dan lainnya. Berikutnya, fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, pengevaluasian. Dan yang berikutnya, pelatihan. Pelatihan adalah suatu kegiatan lini dan staf yang tujuannya untuk mengembangkan sumber daya insani untuk memperoleh efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar. Next, fungsi pelatihan. Yang pertama, pelatihan harus membantu seseorang menambah kemampuannya. Yang kedua, pelatihan harus menimbulkan perubahan. Yang ketiga, pelatihan harus berkaitan dengan pekerjaan. Next, penjelasan mengenai definisi dakwah. Dakwah adalah sebuah motivasi untuk manusia berbuat kebaikan dan petunjuk untuk menyuruh pada yang baik dan mencegah pada yang mungkar, untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Next, dimensi dakwah. Yang pertama ada tablik, yang kedua ada irsyad, yang ketiga ada tadbir, yang keempat ada tatwir. Next, manajemen pelatihan dakwah, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian program, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan. Berikutnya, tujuan manajemen dakwah dalam pelatihan. Yang pertama, terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Yang kedua, terkelolanya upaya peningkatan pengetahuan. Yang ketiga, terkelolanya upaya meningkatkan sikap untuk menjadi yang lebih baik lagi. Adapun juga pengetahuan, terus sikap yang ditransfer, yaitu mengenai sikap yang ditransfer itu adalah ilmunya yang ditransfer. Oke, berikutnya lingkup ilmu manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama, hubungan ilmu yang mendasari. Kedua, hubungan ilmu praktik pengembangan SDM. Yang ketiga, hubungan ilmu aktivitas bobot penyiapan SDM. Berikutnya, kemunculan manajemen pelatihan dakwah adalah perubahan peradaban manusia yang semakin maju dan butuhnya pengembangan kualitas yang dimiliki manusia, khususnya di bagian dakwah wali songo. Boleh mengikuti arus tapi jangan sampai tenggelam. Next, menurut Ridwan dalam buku DDM, Dasar-Dasar Manajemen, anggota organisasi dengan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang disepakati. Manajemen pelatihan dakwah juga memiliki tujuan, penyebab, aktivitas, usaha sebuah kelompok, dan abstrak. Manajerial ada dua, yaitu 1. Sumber daya dan fasilitas dakwah. 2. Orientasi dan pemanfaat sumber daya. Itu tujuannya. Dan SPKPD adalah suatu studi yang diadakan dalam mengumpulkan dan menganalisis gejala-gejala kekurangan dalam keterampilan, pengeluaran, sikap dari calon peserta pelatihan. Siklus kebutuhan dalam pelatihan dakwah. 1. Identifikasi kebutuhan dakwah. 2. Variabel bebas. 3. Evaluasi. 4. Menentukan tujuan latihan. 5. Identifikasi kebutuhan peserta. 6. Menentukan judul sajian. 7. Analisis. Berikutnya, merumuskan tujuan. 1. Tujuan umum dan khusus. Kedua, tujuan yang diukur. 3. Tujuan yang memiliki jangkauan hasil penulisan baik. 4.
penulisan yang baik. Menulis dengan cara yang baik. 1. Menggunakan bahasa yang sama dengan calon peserta. 2. Membuat pelatihan yang menarik. 3. Susunan kalimat pendek dan tidak terlalu banyak tujuannya. Menyusun silabus pelatihan dakwah. 1. Tujuan. 2. Pokok pembahasan. 3. Waktu. 4. Metode. 5. Media. Berikutnya memilih pelatihan. 1. Percaya. 2. Sabar. 3. Percaya kemampuan. 4. Yakin mewujudkan kegiatan. 5. Bisa menguasai audiens. 6. Peka. 7. Kerjasama. Berikutnya menyeleksi jumlah peserta. Ada latar belakang, umur, dan pengalaman, minat pelatihan, dan pengembangan pemahaman peserta mengenai latihan. Di situ juga harus mengatur ruang diskusi, praktik, dan ruang utama. Berikutnya perencanaan proposal. Ada lamaran, ada tawaran, ada saran, ada usulan, dan ada permintaan. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga mencapai tujuan yang telah disepakati. Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan. Dan dalam organisasi memiliki 2 aspek, struktur organisasi dan aspek perilaku. Pengorganisasian kebutuhan pelatihan dakwah harus memenuhi beberapa tujuan atau perancangan. Yang pertama, merumuskan kerangka acuan. 2. Menggandakan bahan pelatihan. 3. Merancang survei. 4. Merancang program lanjutan. 5. Melaksanakan dan menganalisis hasil survei. 6. Merumuskan kebutuhan pelatihan dakwah. 7. Menyusun paduan latihan. 8. Meninventarisasi. 9. Mengundang calon peserta. 10. Mengurus izin pelaksanaan pelatihan. 11. Mempersiapkan akomodasi. 12. Mengatur penempatan dan lain sebagainya. Dalam pengorganisasian harus terbentuknya sebuah kepanitiaan, pengaruh, manajer, sekretaris, bendahara, kapit internal, kapit eksternal, dan peserta. Kepemimpinan sebagai kunci pengambilan keputusan, konsisten, komunikator, motivasi, penciptaan kenyamanan. Dalam sebuah kepemimpinan juga ada sebuah yang harus dinilai, yaitu nilai, aturan main, ganjaran, skill, dan sistemnya. Memantapkan persiapan pelatihan. Persiapan yang mantap sebelum pelaksanaan pelatihan dakwah akan membantu dalam melancarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dakwah, sehingga apa yang diharapkan lebih mudah terrealisasi. Berikutnya mencermati materi pelatihan dakwah. Ada tujuan, kurikulum, silabus, RPP, dan jadwal. Next, kriteria menguasai materi. Yang pertama, menguasai materi dengan benar-benar paham. Kedua, program belajar. 3. Mengelola kelas. 4. Cakap menggunakan media. Dan yang kelima, menggali potensi. Next, mencermati peserta pelatihan dakwah. Perencanaan pelatihan dakwah. Tugasnya melibatkan semua anggota kelompok, dan untuk mengatur semua itu harus adanya kepemimpinan yang tegas. Yang berikutnya meliputi teori belajar. Ada teori RT, teori kognitif, teori kepribadian. Ketiga teori itu dapat membantu dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Sekian dari saya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.